Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya launching juga podcast Bang Dul. Semoga setiap episode yang saya hadirkan bisa memberi kemanfaatan. Jangan lupa setiap materi podcast saya di channel YouTube Bang Dul, di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Abdul Rohim menemani sahabat semuanya di ruang podcast Bang Dul. Masih dalam suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kul amin wa antum bi khair. Apa kabarnya sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di situasi pandemi ini tetap beraktivitas walaupun hanya di rumah saja. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas seputar topik pernikahan. Di episode 1 topik pernikahan ini, tema kita adalah seseram apakah pertanyaan kapan kamu nikah? Tentunya bagi kamu yang masih berstatus bujang atau gadis. Ya, saya mengambil diksi bujang atau gadis karena tema kita seputar pernikahan. Karena kalau mengambil diksi jomblo itu ada dua penafsiran. Yang pertama, belum menikah atau dia belum punya pacar. Karena topik kita tentang pernikahan, maka saya ngambil diksinya tentang bujang dan gadis. Namun sebelumnya sahabat, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share seluas-luasnya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Bang Dul, serta klik tombol loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan jika saya upload podcast terbaru. Ya sahabat, di suasana Syawalan atau Lebaran seperti ini biasanya ada sebuah pertanyaan yang selalu saja dilontarkan oleh anggota keluarga, sahabat, atau teman kita. Baik teman kita di dunia nyata maupun yang ada di dunia maya, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Pertanyaan ini sahabat dilontarkan kepada siapa saja yang ketika momentum Lebaran tentunya belum menikah ya. Pertanyaannya biasanya umumnya kapan kamu nikah? Nah ini kadang ada sambungannya lagi nih sahabat. Bukan sekedar kapan kamu nikah, tapi buruan nikah, nanti keburu kiamat. Buruan nikah, nanti keburu lebaran monyet, dan lain sebagainya. Dan mungkin keselnya juga kadang pertanyaan ini dilontarkan terus tanpa ada solusi yang diberikan atau yang ditawarkan. Misalnya, si penanya ini menawarkan calon, ya entah calon suami untuk kamu para gadis atau calon istri untuk kamu para bujang. Pertanyaan kapan kamu nikah ini adalah pertanyaan yang selalu saja menjadi topik yang menarik ya sahabat di masa-masa Syawalan atau Lebaran. Dan siapa di antara kamu yang masih sering dapat pertanyaan ini? Segeralah bertobat. Segeralah menikah. Oke. Ada beberapa kategori reaksi setiap orang yang menerima pertanyaan seperti ini sahabat ya. Pertama, mungkin dia akan cuek aja, acuh tak acuh, biasa aja, dan dianggap bercanda. Ada juga yang kedua, yaitu orang yang menganggap ini adalah sebuah motivasi ya. Jadi dia berpikir positif saja, menganggap ini hanyalah sebuah motivasi agar dia terus ikhtiar berusaha untuk mendapatkan calon dan segera menikah. Namun reaksi ketiga ini, ya ada lagi ketiga ketika mendapatkan pertanyaan kapan kamu nikah, ya. Pertanyaan ini menjadi pemicu ketidaksenangan, bahkan bisa merusak hubungan silaturahim dan persahabatan. Ya, kecewa, merasa terzolimi mendapatkan pertanyaan seperti ini, lalu mutung, lalu ngambek. Padahal sahabat, dengan dia sudah merasa terzolimi, ada satu keberuntungan, satu manfaat yang bisa dia berdayakan, yaitu berdoa
Karena orang yang terzalimi, insya Allah doanya dikabulkan. Jadi bagi kamu yang merasa terzalimi ketika sering mendapat pertanyaan, dicecar pertanyaan kapan menikah, banyakin doa deh. Kata Rasulullah, ada 3 golongan yang tiga golongan yang dikabulkan doanya, ya. Salah satunya adalah orang yang merasa terzalimi. Ya, yang pertama itu orang yang berpuasa sampai dia berbuka, yang kedua itu pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Nah, kalau kamu merasa terzalimi karena pertanyaan-pertanyaan kapan menikah, berdoa dan jadikan doa itu sebagai senjata kamu untuk mendapatkan calon pasangan yang tentunya yang kamu idam-idamkan sesuai dengan yang kamu harapkan, dan tentunya juga pasangan yang diridai oleh Allah, yang baik menurut Allah, karena insya Allah baik menurut Allah juga baik menurut kamu. Dengan doa yang kita panjatkan, yang kamu panjatkan, akan menjadikan pertanyaan tersebut sebagai sebuah motivasi juga jadinya untuk kamu menyegerakan nikah muda. Ya, kenapa nikah muda bukan nikah dini? Karena nikah muda dan nikah dini itu berbeda ya. Kalau menurut saya, nikah dini itu konotasinya kurang baik, seperti dipaksakan dan berpotensi muncul pertanyaan, misalnya, masih terlalu dini kamu untuk nikah, belum cukup umur, dan lain sebagainya. Dan karena konotasi terlalu dini itu kurang bagus, jadi yang kamu gaungkan adalah nikah muda. Karena kalau nikah muda, kemungkinan pertanyaannya, kok nikah muda? Nah, jawabnya gampang nih. Jawabnya ya alhamdulillah bisa nikah muda, agar kalau punya anak masih kuat untuk gendong, ya. Masih kuat gendong istri, insya Allah masih kuat biaya pendidikan anak sampai tinggi, tidak terlalu jauh jarak dengan anak sehingga bisa sangat dekat dengan anak, bahkan seperti sahabat. Dan insya Allah juga punya waktu lebih banyak dan lebih lainnya. Gak percaya? Coba aja buktikan ya, karena saya sudah membuktikannya. Sahabat, pertanyaan kapan nikah seolah menjadi sangat mengerikan dan sangat seram didengar jika dilontarkan ke para bujang atau gadis yang masuk kategori 3 tadi ya, yang selalu yang kecewa, merasa terzalimi, ya. Sampai kapan mau sendiri, memang enak hidup sebatang kara, gak ada nemenin dan lain sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Sebenarnya kawan, kalau kita mau sedikit atau sebentar saja memandang atau menanggapi pertanyaan ini dari sisi lain, kita menanggapi secara positif, maka pertanyaan ini bisa menjadi pemicu semangat kita kawan. Tentunya dengan menanggapi secara dingin, tenang, dan dengan hati yang jernih. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang dengan kategori tadi, yang kategori menganggap ini adalah sebuah motivasi, ya, menjadikan pertanyaan ini sebuah pemicu semangat untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, di podcast kali ini sahabat ada 2 hal yang ingin saya sampaikan sebagai penekanan, yaitu pertama, bagaimana sikap kita atau sikap, bukan kita ya, kalau saya sudah menikah, sikap para bujang ya, atau para gadis yang ditanya. Lalu yang kedua adalah bagaimana sikap orang yang selalu bertanya seperti itu. Apakah itu diperbolehkan? Yang pertama, bagaimana sikap kamu yang selalu saja diberikan pertanyaan seperti ini, dan kamu termasuk kategori, dan misalnya kamu masuk ke dalam kategori ketiga tadi, yang merasa kesal, marah, stres, karena masih saja belum datang jodoh sehingga masih sendiri. Ingatlah bahwa ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa ada 3 orang yang tidak ditolak doanya, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, imam yang adil atau pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Maka jika kamu merasa dizalimi,
dengan pertanyaan kapan kamu menikah, maka lebih baik kamu perbanyak doa. Karena doa-doa kamu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa yang baik-baik. Mumpung yang ditanya tentang pasangan hidup, maka berdoalah yang khusyuk dan banyak agar diberikan petunjuk siapa dan di mana jodoh kamu. Berdoalah supaya kamu diberikan kemudahan untuk bisa menunaikan, menggenapkan separuh agamamu, mendapatkan pendamping yang soleh buat kamu yang wanita, dan mendapatkan pasangan yang solehah buat kamu yang pria. Sahabat, jadikan momentum pertanyaan yang kamu anggap sebuah kezaliman itu menjadi ladang pahalamu. Dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mendapatkan banyak pahala dan Allah akan kasih jalan buat kamu menjemput bidadari syurga yang Allah dahulukan datangnya di dunia berupa istri yang solehah. Ada juga solusi lain, sahabat, ketika kamu mendapat pertanyaan kapan kamu nikah, yaitu dengan berdiam. Ya, bukankah diam itu emas? Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Nah, sahabat, di momentum lebaran seperti ini, kita mesti banyak memaafkan tentunya siapapun, bahkan tidak hanya saat lebaran ya. Kapanpun kita akan lebih mulia jika memaafkan. Dengan memaafkan, maka tidak akan turun wibawa kita, tidak akan runtuh harga diri kita. Maafkan orang yang selalu bikin kamu kesal dengan pertanyaan-pertanyaan kapan kamu nikah. Tentunya kamu pasti bisa melakukan ini. Anggap saja angin lalu, dan tentunya di dalam hari sambil berdoa semoga Allah mudahkan jodohmu. Saya sempat membuat pertanyaan di Instastory saya, ya, di Instagram saya. Saya bilang, apa sih reaksi kamu ketika mendapat pertanyaan kapan kamu nikah? Ada saat teman saya di Instagram mengatakan, katanya, hahaha, stay cool aja, jadi single lillah. Ya, single lillah, sendiri, belum menikah, tapi tetap menjaga kehormatan diri. Ada juga yang lucu nih, dari kawan saya yang lainnya, katanya, saya kasih kue bekas gigitan saya, Pak. Wah, ada aja ya. Oke, tips selanjutnya, sahabat, ini sangat jitu banget nih, insya Allah nih. Jadi kalau ada orang yang bertanya kapan kamu nikah, ini si penanya ini nggak berputus asa, terus nanyain ya. Apalagi setiap momentum bersama, nggak hanya lebaran ya, nanyain terus, menanyakan terus. Ya, ada baiknya kamu tanya balik ke orang tersebut. Pertanyaannya, kapan kamu mati? Serem juga ya. Sampaikan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kapan kamu mati? Ya, dijamin orang yang menanyakan terus ini akan diam ya, sahabat ya. Kecuali memang dia sudah tidak punya rasa iba dan kelembutan hati untuk menerima respon kamu yang tidak diduga-duga. Karena kan jodoh sama mati itu kan sama-sama rahasia Allah ya. Dia nanya rahasia Allah tentang pernikahan, kita tanya balik tentang rahasia Allah juga, kapan kamu mati? Oke, untuk kamu yang tidak pernah bosan bertanya kapan kawanmu atau keluargamu yang masih sendiri itu menikah, nyusul kamu, atau bahkan pertanyaan yang dilontarin ke orang yang sudah nikah namun belum diberi momongan, ya ada juga tuh. Jadi udah nikah nih, sebelum nikah tanya kapan kamu nikah, setelah nikah tanya kapan punya momongan, dan seterusnya. Ini emang orang-orang seperti ini harus diberi pelajaran sekali ya. Jadi bertobatlah orang-orang yang, bagi kamu yang masih sering seperti ini, karena ada luka yang kau tinggalkan di hati orang yang kau tanya, dan dikhawatirkan bisa menjadi penghalang dirimu untuk masuk ke surga karena kezaliman yang dilakukan. Ya, kita semuanya yang pengen banget masuk surga,
Jangan sampai karena ada perbuatan kita, perkataan kita yang kita tidak sadari bahwa itu menyakiti hati orang lain dan dipendam terus oleh orang lain tersebut. Jangan sampai itu menjadi penghalang kita masuk surga. Sahabat, saya pernah membaca sebuah artikel. Di dalamnya ada sebuah kisah nyata tentang buah dari pertanyaan ini. Yaitu ada kisah seseorang sahabat yang merencanakan untuk melepas masa lajang. Ini terjadi sekitar tahun 2016 silam. Namun takdir Allah berkata lain. Sebulan sebelum hari bahagianya, sang calon suami meninggal karena kecelakaan, sehingga acara pernikahan terpaksa dibatalkan. Beberapa bulan berselang, saat orang tersebut menghadiri acara pernikahan salah seorang temannya, ia mendapat pertanyaan, kapan nyusul? Seketika ia teringat akan calon suami yang dipanggil ke rahmatullah tersebut, yang beberapa waktu silam meninggal karena kecelakaan. Hanya sebulan sebelum tanggal pernikahan mereka, kecelakaannya. Lalu apa yang terjadi sahabat? Yang terjadi kemudian adalah wanita ini pulang ke rumah dan menangis, senangis-nangisnya. Pertanyaan yang mungkin dimaksudkan tadi sebagai bentuk perhatian justru menyakiti hatinya. Tentunya gak mau dong seperti ini. Ada lagi kisah lain sahabat di media sosial. Jadi orang ini mengisahkan bagaimana ia dan suaminya menikah selama hampir 10 tahun. Sepasang suami istri ini telah mencoba berbagai cara agar dapat dikarunia anak. Namun Allah belum mempercayakan keturunan kepada keduanya. Namun ia dan suaminya tak lelah untuk terus berikhtiar. Saat acara kumpul-kumpul dengan keluarga besar, sahabat, pihak keluarga dengan gamblang menanyakan, masa udah nikah 10 tahun belum punya anak juga? Akhirnya sontak pertanyaan tersebut sahabat mengiris hati keduanya. Lalu mereka berdua hanya terdiam, dan sejak saat itu mereka tidak pernah menghadiri acara kumpul-kumpul keluarga besar lagi. Alasannya jelas, mereka tak ingin lagi merasa sakit hati atas pertanyaan serupa. Sahabat, bukankah rezeki, jodoh, dan maut sama-sama rahasia Allah? Lalu kenapa kita hanya kepo, hanya ingin tahu soal urusan pernikahan dan keturunan orang lain, tapi tidak soal kematian? Pernahkah terlintas dalam pikiran kita saat melayat orang yang meninggal, lalu menanyakan hal ini kepada si pelayat lainnya, kapan kamu menyusul di kubur? Tentunya ini tidak pernah kita tanyakan sahabat. Padahal maut juga sama-sama rahasia Allah, sama dengan jodoh. Ya, daripada melontarkan pertanyaan kapan menikah, kapan kamu punya anak, yang ujung-ujungnya bisa melukai hati orang lain, akan lebih baik apabila kita mendoakan mereka saja. Semoga Allah mendekatkan jodohnya, semoga kamu segera dikaruniai keturunan, atau semoga Allah melancarkan rezekimu. Doa-doa seperti ini tentu lebih enak didengar sahabat, daripada pertanyaan bernada menodong atau menuntut, dan yang pasti tidak ada hati yang terluka saat mendengarnya. Hikmahnya dari podcast kali ini, jangan sampai perkataan kita, walaupun hanya sedikit, dan kita tidak sadar bahwa itu bisa menyakiti orang lain, ya. Berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bercanda, dan semoga Allah senantiasa menjaga lisan kita. Akhirnya, selamat beristirahat. Saya Abdul Rahim. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentang pernikahan. Dan insya Allah, saya akan sharing bagaimana proses pernikahan secara ta'aruf, khitbah yang syar'i, dan semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Bang Dul, dan juga share podcast ini seluas-luasnya. Semoga bisa menjadi motivasi
dan menjadi jalan kemanfaatan untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.